Karena ada hal baru yang Papa sediakan tiap hari buat kita. Amin. Nah, jadi dalam semua pelajaran saya mendengar banyak khotbah dari banyak pendeta, saya baca banyak buku. Ada yang saya nggak cocok, tapi saya nggak mau rugi, saya juga nggak mau bodoh. Kalau nggak cocok buat saya nggak mau nolak. Saya simpan dulu aja, biarin. Satu hari nanti pasti aku akan ngerti. Nah, itu cara kita belajar. Tinggalkan dulu. Jadi banyak hal. Nah, sekarang lihat ayat 11. Apa pesan terakhir Yesus? Cuma dua hal. Yang satu saya sudah sebut tadi, supaya kita menjadi satu. Yang satu adalah ini. Saya membawa terjemahan NIV. I will remain in the world no longer. Begini saudara, cara membaca Yohanes 17 itu saya bayangkan begini. Ada seorang anaknya masih kecil-kecil. Dia tahu umurnya nggak panjang. Lalu ketika saat-saat terakhir dia mau meninggal, dia pesan kepada suaminya, titip anak-anak ini dan kamu jaga, lindungi mereka. Bisa bayangkan? Ini sekedar ilustrasi aja. Seorang ibu mau meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Saya ulangi lagi, ini pernyataan Tuhan Yesus. I will remain in the world no longer. They are still in the world. Siapa mereka di sini? Saya tanya, siapa mereka yang didoakan Yesus di sini? Loh, maksud susah bener sih. Siapa ini? Yang lain jawab, jangan kayak botol diam aja begitu. Maaf, jangan marah saya ngomongin. Terus diam aja bengong. Siapa kata mereka di sini? Nah, lagi saya jawaban suara betul. Murid-murid. Siapa murid-murid itu? Gerejanya, yaitu kita. Saya kembalikan ke kata ini. They are still in the world. And I'm coming to you. Protect them. Di dalam bahasa Indonesia nggak ada terjemahan kata ini. Protect them by the power of your name. The name you gave me. Yesus Tuhan tidak minta apa-apa. Pesan terakhirnya, dia minta kepada Bapa di surga supaya gereja yang ditinggalkan di dunia ini dipelihara dalam namanya. Terjemahan Indonesia sebut namamu yang kudus. Betul, kagak saudara bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, protect them by the power of your name. Kuasa namamu. Itu berkali-kali dituliskan. Umat yang namaku atasnya disebut. Masih ingat? Who called by my name. Saudara, nama ini dalam seluruh Alkitab sampai kitab Wahyu, nama itu yang sangat hebat. Saudara, saya mau tunjukkan rahasia ini. Mengapa gereja Indonesia begitu sulit bersatu? Kita lihat fakta. Karena kita dipelihara di dalam banyak nama. Salah satu nama adalah nama organisasi gereja kita. Maka itu di Amerika ada gereja-gereja aliran non. Terus kan, apa namanya gereja yang non? Nah, kata denom itu dari bahasa Latin, nama. Denominasi, denom itu dari bahasa Latin nama. Kenapa di Amerika ada gereja seperti di Indonesia belum ada? Artinya tidak Protestan, tidak Katolik, tidak Lutheran, tidak Baptis. Itu namanya denominasi. Nama itu. Tapi yang lebih bahaya, hari ini kita mau belajar, saudara, tentang nama Allah. Itu bukan Tuhan kita. Nanti saya akan tunjukkan rahasia ini. Saudara, inilah rahasia yang kita harus tahu tentang kesalahan kita selama berapa ratus tahun sejak Injil datang ke Nusantara, ke Indonesia itu. Saudara tinggal di Amerika, tanyakan para pendeta Amerika. Mereka ngeri kalau kita panggil nama itu. Pernah ketemu yang pendeta seperti itu? Waktu mereka dengar kita panggil nama itu, khususnya sejak peristiwa September tahun 2001 yang lalu. Nama ini yang kita harus tahu. Saya teruskan lagi, masih ayat 11, saya sampai 12. The name you gave me, so that they may be one, as we are one. Jadi dengan nama yang satu itu kita dipelihara, kita akan bersatu, saudara. While I was with them, I protected them and kept them safe by that name. Dijaga, dilindungi dengan nama yang engkau berikan kepadaku. Saudara, ada kekuatan nama yang luar biasa. Saya minta nanti yang bawa New King James atau bawa New Living Translation NLT,
Saya minta saudara buka, saya ingin tunjukkan juga yang bisa bahasa Mandarin. Itu penting. Ada yang bawa kita Mandarin di sini? Tanya yang bisa bahasa Mandarin. Itu akan lebih jelas kalau kita membaca Alkitab itu tentang nama Papa kita ini. Kita harus berjaga-jaga. Oke. Di dalam bahasa Inggris ada dua istilah tentang nama. Dengarkan ini. Yang pertama proper name. Pernah dengar kata itu? Dan yang kedua istilah common name. Pernah dengar gak istilah itu? Proper name itu nama. Billy Lesmana itu proper name. Ya, nama yang jelas. Tapi Pak Billy juga punya common name. Nah, common name itu adalah pangkat atau predikat. Pastor Billy Lesmana. Saudara, misalnya suatu hari saudara ketemu seorang, begitu dia mengenalkan, pasti yang disebut pertama adalah common name-nya dulu. Contohnya, oh, aku direktur perusahaan A, aku manajer perusahaan A. Nah, ini common name-nya. Oh, dia itu direktur, oh, dia itu manajer. Tapi itu bukan namanya, bukan proper name-nya. Setelah mungkin lagi ada party atau ada apa, saudara masih ingin tahu. Oke, aku sudah tahu kalau kamu itu direktur, atau kamu itu dosen, atau kamu itu manajer. Tapi namamu siapa? Ngerti maksudnya? Kita tanya lagi. Namamu siapa? Siapa yang bawa Alkitab bahasa Indonesia? Oke? Sekarang yang bawa Alkitab bahasa Indonesia, lihat cara lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ini. Lihat kamus di belakang Alkitab. Kata Tuhan. Ya, kata Tuhan. Nanti kita akan lihat ini. Tolong bacakan yang kuat. Kamus kata Tuhan ini bukan Tuhan Sebaot. Tuhan saja. Dalam huruf besar semuanya itu. Baca yang kuat. Tuhan, salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Nah, perhatikan. Salinan dari nama Tuhan Israel, yaitu Yahweh. Terus ada ayat apa? Keterangannya. Ini penting, saudara. Ada ayat apa? Keluaran 3:14. Nah, saya minta yang bawa New King James atau New Living Translation, silakan saudara buka. Kita buka sekarang Keluaran 3:14. Itulah pertama kali Papa di surga memperkenalkan dirinya kepada manusia. Sebelum Keluaran 3, nama itu ada sebut Elohim, ada sebut Adonai, banyak istilah-istilah. Itu common name-nya Papa di surga. Tapi begitu sampai Keluaran 3, Papa baru menjelaskan. Nah, di dalam NIV itu nggak disilakan, sama seperti Indonesia. Sudah ketemu semua. Keluaran 3:14. Saya baca begini. God said to Moses, I am who I am. Nah, ini common name-nya. Aku adalah aku. Seperti tadi, aku direktur, aku manager, aku dosen, aku dokter. I am that I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. Ayat 15 itu penjelasannya. God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord. Nah, ini terjemahnya salah. Di sini nama itu disebutkan. Siapa namaku? Bukan the Lord. Ini masih pangkat. The God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever. Ini namaku selama-lamanya. The name by which I am to be remembered from generation generation. Saudara nanti buka banyak kitab terjemahan Alkitab. Saya tuh kagum dengan Amerika, salah satunya karena ini. Tidak ada negara seperti Amerika di dunia. Negara ini adalah satu-satunya negara di dunia yang Alkitabnya dalam satu bahasa, yaitu Inggris. Minimal ada 70 translation di Amerika ini. Hebat sekali. Saudara boleh dapatkan sebanyak-banyak. Sekarang bisa di-download sehingga nggak perlu beli masing-masing. Saudara pengen kalau beli masing-masing bawanya berapa kilo itu. Bisa di-download sekarang ini. Cari nama ini. 15 Keluaran 3 itu penting sekali. Karena ini pertama kali Papa menyatakan dirinya, namaku itu siapa. Saudara,
Saya tambahkan lagi satu contoh aja. Kita buka Yeremia pasal 7 dengan cepat ya. Yeremia pasal 7 supaya kita tahu